Selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Maria Sandra Novantri Alves dari kelas 11I SMAK Santo Franciscus Saverius Ruteng. Di sini saya akan menjelaskan materi sejarah dengan tema Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Poin yang pertama yang akan saya jelaskan adalah pengertian. Pengertian proklamasi adalah pernyataan resmi kepada seluruh dunia bahwa suatu bangsa telah merdeka dan bebas dari penjajahan. Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dibacakan pada tanggal 17 Agustus 1945 oleh I.R. Soekarno dan didampingi oleh Drs. Muhammad Hatta. Selanjutnya, poin yang kedua adalah latar belakang proklamasi. Latar belakang proklamasi ada 4 poin. Poin yang pertama adalah Indonesia dijajah oleh Belanda dan Jepang selama ratusan tahun. Yang kedua, Jepang kalah dalam Perang Dunia Kedua pada 15 Agustus 1945. Yang ketiga, rakyat dan tokoh nasional ingin segera merdeka tanpa campur tangan Jepang. Dan yang terakhir, atau yang keempat, terjadi peristiwa Rengas Dengklok untuk mendesak Soekarno-Hatta agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Selanjutnya, poin yang ketiga. Poin yang ketiga adalah peristiwa sekitaran proklamasi. Ada 3 poin peristiwa yang terjadi sekitaran proklamasi. Peristiwa yang pertama adalah peristiwa Rengas Dengklok 16 Agustus 1945, di mana Soekarno dan Hatta dibawa ke Rengas Dengklok oleh para pemuda. Yang kedua, perumusan teks proklamasi. Perumusan teks proklamasi dilakukan di Rumah Laksamana Maeda. Tokoh-tokohnya yaitu Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo. Dan yang terakhir atau yang ketiga, pembacaan proklamasi 17 Agustus 1945 yang bertempatan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Poin selanjutnya adalah poin yang keempat. Poin yang keempat adalah tokoh dan isi teks proklamasi. Poin yang pertama yang saya akan jelaskan adalah tokoh-tokoh proklamasi. Tokoh-tokoh proklamasi terdapat 5. Yang pertama adalah Soekarno, yaitu sebagai pembaca proklamasi. Yang kedua, Drs. Muhammad Hatta, yaitu sebagai pendamping. Yang ketiga, Ahmad Subarjo, yaitu sebagai perumus proklamasi. Dan yang keempat, Fatmawati, yaitu sebagai penjahit bendera. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah Soekarni, yaitu pemuda yang mengusulkan penanda tanganan. Nah, yang selanjutnya adalah isi teks proklamasi. Isi teks proklamasi berupa pernyataan kemerdekaan bangsa Indonesia. Kedua, pemindahan kekuasaan dari penjajah ke bangsa Indonesia. Dan yang terakhir atau yang ketiga, dilaksanakan secara cepat dan saksama. Selanjutnya, poin yang kelima yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia dan dampak proklamasi. Nah, poin yang pertama yaitu makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Nah, makna proklamasi bagi bangsa Indonesia ini terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah menandai lahirnya negara Indonesia. Yang kedua, bangsa Indonesia bebas dari penjajahan. Yang ketiga, menjadi dasar pembentukan pemerintahan dan undang-undang dasar. Dan yang keempat, membentuk rasa nasionalisme dan persatuan bangsa. Nah, selanjutnya adalah poin dampak proklamasi. Nah, dampak proklamasi di sini juga terdapat 4 poin. Poin yang pertama adalah Indonesia diakui sebagai negara merdeka. Yang kedua, terbentuknya pemerintahan Republik Indonesia. Yang ketiga, munculnya perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Dan yang terakhir, Indonesia mulai membangun negara sendiri. Poin selanjutnya atau poin yang keenam adalah reaksi rakyat terhadap proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan dibacakan pada 17 Agustus 1945, rakyat Indonesia menyambutnya dengan sangat antusias dan penuh semangat. Banyak rakyat yang merayakan kemerdekaan dengan upacara dan pengibaran bendera merah putih, menyebarkan berita proklamasi ke seluruh daerah, dan menghapus simbol-simbol penjajahan Jepang dan Belanda. Poin yang ketujuh adalah dukungan yang dilakukan rakyat Indonesia. Nah, di sini terdapat 5 poin dukungan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Poin yang pertama adalah rakyat menghadiri upacara pembacaan proklamasi. Yang kedua, para pemuda menyebarkan berita melalui radio dan surat kabar. Yang ketiga, rakyat mengibarkan bendera merah putih. Dan yang keempat, membentuk pemerintahan daerah Republik Indonesia. Dan yang terakhir atau yang kelima, mengambil alih kantor-kantor pemerintahan dari Jepang. Selanjutnya, poin yang ke-8. Nah, ini merupakan poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Nah, kesimpulan dari materi ini adalah proklamasi kemerdekaan Indonesia adalah peristiwa bersejarah yang menandai kebebasan bangsa Indonesia dari penjajahan. Nah, peristiwa ini sangat penting karena menjadi awal berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI.
Selain itu, rakyat Indonesia menyambut proklamasi kemerdekaan dengan penuh semangat dan dukungan. Mereka tidak hanya merayakannya, tetapi juga berjuang mempertahankan kemerdekaan dari ancaman penjajah. Dukungan rakyat Indonesia menjadi kunci berdirinya dan bertahannya negara Indonesia. Nah, itu tadi beberapa penjelasan singkat dari saya tentang materi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Semoga apa yang saya jelaskan dapat dimengerti dan dipahami. Sekian dari saya, terima kasih.